Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalli wa sallim ala nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah fil Qur'an, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Shadaqallahu wa shadaqa rasuluhu wa ba'd. Topik yang mau kita diskusikan adalah materi sirah nabawiyah. Satu topik yang mungkin masih sangat jarang dikaji karena dianggap ini cerita, gitu. Ya, sirah nabawiyah ini yang mau kita diskusikan, apa yang dimaksud dengan sirah, apa yang dimaksud dengan atau apa keuntungan kita belajar sirah ini, dan apa gunanya untuk mensupport Islam atau dakwah Islam, begitu. Ketika peledakan WTC itu terjadi di Amerika, maka program propaganda Amerika ke seluruh dunia, termasuk ke Indonesia, agar tidak lagi mengajarkan materi sirah nabawiyah. Jadi di pesantren itu pelajaran tarikh, sejarah Islam itu diajarkan. Jadi targetnya adalah memutus link pengetahuan, pemahaman, kesadaran generasi hari ini terhadap rangkaian rentetan sejarah Islam ke belakang. Program ini sebenarnya kalau di Indonesia sudah berjalan cukup sistematis sejak pemerintahan Orde Baru. Ini saya bicara dari sisi pendekatan pendidikan atau kajian, pengajaran. Jadi sirah nabawiyah sebagai bahan ajar itu menjadi satu pelajaran yang dikhawatirkan, ditakuti, dicemaskan, menjadi momok. Apa buktinya? Saya bilang di masa pemerintahan Orde Baru, ketika pemerintah Republik Indonesia waktu itu membuat catatan-catatan sejarah dan menuliskan sejarah tentang revolusi Indonesia dan macam-macam itu, mencoba menetralisir peran sejarah Islam dan ulama waktu itu. Sehingga kalau ditanya hari ini, kita tidak punya sejarah atau catatan resmi. Misalnya Pegangsaan Timur nomor 56 itu rumah siapa? Nggak ada itu catatan resmi. Kalau itu rumah Soekarno atau tidak rumah Soekarno, kenapa di rumah itu? Kenapa pilihannya jatuh ke rumah itu? Ini kan catatan yang sangat penting untuk masa bicara kemerdekaan kita tidak tahu, gitu. Dan kenapa harus ada penculikan Soekarno dulu? Dan siapa sebenarnya yang berperan besar mendesak Soekarno-Hatta untuk memerdekakan Indonesia? Nggak ada. Carilah. Maksud saya di sejarah formal, di penulisan formal. Bahkan ini diimbangi dengan tidak ada penulisan serius dari historian Muslim di Indonesia sampai sekarang. Sudah mulai muncul satu dua, tapi masih sangat langka. Ya. Api Sejarah misalnya ditulis oleh Ahmad Mansur Surya Negara, itu segmentasi yang dia ambil itu lebih kepada peran ulama dari rentetan pra kemerdekaan sampai setelah merdeka. Tapi tetap saja belum bisa mengimbangi arus deras, ya, yang kemudian telah menghilangkan pemahaman dan pengetahuan generasi hari ini terhadap Islam, sejarahnya, khususnya sejarah Indonesia, kemudian juga sejarah Islam. Kemudian saya pernah membaca buku yang ditulis oleh Muhammad Qutb bahwa sejarah Islam itu ditulis dengan pendekatan sejarah perang. Dan ini berbahaya karena tuduhan dan pertelingkahan juga. Jadi friksi politik, bunuh-membunuh di kalangan istana agar bisa mendapat kedudukan sebagai khalifah. Itulah rentetan. Tidak bicara tentang sejarah misalnya di masa pemerintahan Ali bin Abi Thalib yang sangat chaos, kita bisa bilang itu, karena terjadi fitnah besar di mana sampai sekitar 90.000 lebih kurang sahabat Nabi terbunuh. Bayangkan itu, 90.000 Muslim dalam dua perang, satu perang Jamal, satu perang Siffin, itu terbunuh. Tapi nggak ada catatan apa ekspansi Islam yang dilakukan oleh Ali. Bagaimana perhatian Ali bin Abi Thalib terhadap pembinaan karakter umat waktu itu? Nggak dapat ya. Artinya sangat sedikit sekali pengetahuan tentang itu.
Apa peran besar atau apa sumbangan dinasti Abbasiyah, dinasti Umayyah, dinasti Turki Utsmani terhadap kemanusiaan, terhadap peradaban kemanusiaan, terhadap pendidikan, politik, sosial, budaya, hankam. Tidak dapat kita. Kita cuma cerita pergantian dari Khalifah Anu ke Khalifah Anu, maka Khalifah Anu dibunuh oleh Khalifah Anu, diracun oleh Khalifah Anu. Kemudian mereka perang ke sana, perang kemari, terjadi penaklukan di sana. Cuma itu. Jadi ekspansi yang sifatnya hanya militer. Dan dikesankan di situ. Ini berbahaya saya bilang ketika akhir itu kalau saja generasi kita sekarang masih mau baca. Tapi kalau generasi kita sekarang, coba bayangkan sekarang ini sudah tidak mau baca. Ya. Kalau kita lihat sekarang di situasi pandemi, anak tidak sekolah dan sebagainya, kira-kira perhatian mana apa anak-anak kita paling banyak? Mereka main game, mereka main sosmed, mereka tidak membaca, dan mereka tidak tahu apa. Arus deras untuk mencoba menyisihkan Islam dari pelajaran itu semakin menguat. Ingat ketika ada bahan ajar di salah satu tingkat strata pendidikan anak-anak yang kemudian diklarifikasi dengan mengatakan bahwa terjadi kesalahan cetak, saya nggak yakin, nggak percaya saya. Masa kesalahan cetak sampai nomor urut bisa berubah dari 25 jadi 13. 25 Nabi dan Rasul, Nabi Muhammad diletakkan di urutan ke-13. Masa itu salah cetak? Itu salah tulis naskah atau memang sengaja salah menulis naskah? Dan saya pikir setolol-tolol orang yang menulis naskah tidak mungkin setolol itu. Dan itu pasti unsur kesengajaan. Tujuannya apa? Test of the water. Kalau umat ini tidak peka, tidak lagi apa, maka akan terjadilah catatan sejarah yang setidaknya 5 tahun ke depan anak SD kalau ditanya siapa Nabi terakhir, mereka akan bilang Nabi Isa, karena urutan ke-25 adalah Nabi Isa waktu itu. Dan Nabi Muhammad diletakkan di urutan ke-13. 13 kalau dibawa kepada mistik klinik itu angka sial. Dan bisa diterjemahkan salah satu nabi yang sial itu ya na'udzubillah min dzalik. Nah kira-kira begitu. Makanya sekarang nggak usah jauh-jauh, nanti ibu pulang ke rumah punya anak SMA saja, SMA nggak usah, SMA saya nggak usah bilang, atau di MAN sekalipun. Saya punya anak MAN di Madrasah Aliyah Negeri. Saya menganggap pemahaman pengetahuan mereka tidak membuat saya sangat prihatin. Nanti pulang coba tanya sama anak, coba sebutkan 5 saja dari panglima perang Islam yang menaklukkan dunia di zaman sahabat sampai zaman tabi'in. 5 saja. Mereka akan, bukan mereka tidak tahu, bisa jadi mereka tahu tapi data itu tidak terangkai maksud saya. Gitu. Misalnya contoh mereka sebut Khalid bin Walid, mereka tidak yakin apa benar Khalid masuk di dalamnya. Kira-kira begitu. Abu Ubaidah, Sa'ad bin Abi Waqqas dan yang lain-lain. Kenapa? Karena berserak, tidak ada pendidikan serius lagi. Misalnya ketika madrasah secara sistematis, madrasah ibtidaiyah, diniyah, itu kan secara sistematis sudah mulai hilang. Anak-anak sekarang sudah whole day, pagi sekolah pulang sampai sore. Coba cari dari satu harian mereka di sekolah, berapa jam mereka belajar agama per hari itu, dan berapa jam mereka didesak untuk mempraktekkan agama per hari itu. Itu yang hilang dari kita itu. Ya. Dari mahasiswa, mungkin bapak ibu ada dosen, coba cek. Ketika masuk mata kuliah yang berhampiran dengan waktu sholat, coba survei, ada berapa persen mahasiswa yang pergi ke masjid atau ke mushola untuk mengerjakan sholat. Ini coba bayangkan generasi seperti apa yang sedang hadir atau sedang ada bersama kita sekarang. Makanya kenapa mereka benci? Ini dulu yang mau saya sampaikan. Ini materi yang sedang kita lihat. Ini saya pinjam ini, bukan saya yang tulis. Karena biasanya saya tergolong sangat jarang menulis kecuali memegang buku dan mengajak untuk membaca bukunya. Tapi insya Allah mungkin nanti saya bisa menuliskan semacam modul untuk kajian ini. Kenapa ini mereka sangat khawatir? Karena belajar sirah kita tidak belajar teori, belajar sirah kita belajar fakta. Kita melihat realita. Gitu. Contoh, saya ambil contoh kecil. Sekarang kita merasa sebagian umat Islam itu sudah sangat ditekan di Republik ini. Agenda wakaf yang dikembangkan oleh pemerintah, wakaf uang, itu terjadi penolakan di sosmed saya lihat. Saya terus terang, saya nggak berani nulis. Saya sebenarnya punya pandangan sendiri terkait wakaf itu.
Tapi yang kemudian di-share di sosmed adalah penolakan tentang wakaf uang. Ada yang memulangkan kepada mazhab tertentu dan sebagainya. Tapi saya tidak melihat itu substansinya. Substansinya sebenarnya adalah krisis kepercayaan di tengah umat terhadap negara dan pemerintah. Sehingga apapun produk pemerintah, apalagi kaitannya dengan Islam, reject. Itu sebenarnya persoalan mendasarnya. Kenapa? Karena memang saya berprasangka baik, pemerintah memang punya itikat baik dengan wakaf uang ini, gerakan wakaf uang. Tapi pemerintah kekurangan stok kepercayaan rakyat terhadapnya, sehingga apapun produk dia, maka ditolak. Ingat kasus Orde Baru dengan Badan Amil Zakat Nasional waktu itu. Sampai sekarang kita belum pulih, karena Bazis selalu kerja kalau sudah bulan Ramadan. Kan gitu yang muncul di pikiran kita. Asal bulan Ramadan belum boleh edarannya. Minta kalau bisa alokasi zakat dikirim juga kemari. Masjid akan bilang enak saja dia. Kita yang capek-capek ngumpul dia langsung minta. Kenapa? Sebenarnya yang hilang itu kepercayaan. Dan belum ada kemampuan untuk kemudian memulihkan kepercayaan ini. Apalagi sekarang, ini stoknya itu saya bilang tadi, stok kepercayaan itu menipis, bahkan defisit. Gitu. Nah, balik kita kepada cerita sirah tadi, karena gini, nanti ada ya, antara idealita dengan realita. Kalau kita belajar Islam dengan pendekatan idealita, Islam itu indah sekali, tapi fakta realistisnya tidak seindah yang kita baca. Kita bicara Islam dengan misalnya hukum dagang dalam Islam. Kita bicara tentang muslim berdagang dengan kafir berdagang, pribumi berdagang dengan non pribumi berdagang. Kita akan ketemu yang kita butuhkan dari ini mau muslim, ini mau kafir. Yang kita butuhkan sebenarnya apa? Akhlak seorang pedagang. Kita butuh realita itu. Kita bukan butuh seberapa paham dia tentang teori berdagang yang Islami, bukan itu. Karena untuk apa punya pemahaman teoritis terhadap dagang Islami kalau ternyata faktanya dia tidak Islami? Faktanya dia kasar, tidak memberikan pelayanan yang baik, kemudian menipu dan sebagainya. Itu yang nah, sirah nabawiyah dia menghadirkan fakta di tengah kita. Sehingga kekuatan teori yang kita sudah baca itu terimplementasikan. Nah, Nabi Muhammad pernah menghadapi situasi di mana dia disakiti luar biasa. Dalam hidup sejarah dakwahnya itu sedikit-dikitnya ada, kalau orang Quraisy ada 3 upaya sistematis ingin membunuh Nabi Muhammad. Itu 3 upaya itu, 2 terjadi di Mekah waktu Nabi 13 tahun di Mekah, 1 waktu Nabi sudah di Madinah. Jadi begitu pun Nabi sudah di Madinah, mereka masih berupaya untuk membunuh Nabi di sana. Dan pendekatannya tidak lagi mereka langsung, tapi mencoba memprovokasi satu suku untuk kemudian mau membunuh Nabi, yaitu salah satu suku Yahudi waktu itu. Kalau di Makkah itu tahun ke-5 mereka sudah mau bunuh Nabi. Jadi dakwah baru 5 tahun mereka sudah mau bunuh Nabi. Bahkan mereka minta barter sama Abu Thalib. Kami kasih anak kami, kau rawat. Mari Muhammad biar kami bunuh. Abu Thalib bilang apa? Ini barter apa kalian? Kalian kasih anak, kalian suruh aku memberi anakku kepada kalian supaya kalian bunuh, dan kalian kasih anak kalian kepadaku supaya aku rawat. Di mana keadilan barter yang kalian buat? Itu kata Abu Thalib. Karena penolakan ini akhirnya mereka diboikot. Jadi Bani Hashim diboikot sampai 2 tahun dengan satu syarat. Boikot ini batal kalau Muhammad kalian serahkan dan kalian tidak usah tanya apa yang mau kami buat, kalian akan bebas. Itu satu. Kedua, di luar Makkah itu terjadi di Taif. Nabi hampir dibunuh. Bahkan sudah bisa dibilang kalau bukan karena pertolongan Allah, Nabi mati. Kenapa? Nabi sudah lembab-lembab, satu kampung ngumpulin Nabi, lempar batu, pakuk. Jadi kalau kita baca sirah terkait itu, waduh itu peristiwa mengharukan. Sampai-sampai malaikat Arsyabai, 2 malaikat penjaga gunung marah besar dan meminta izin kepada Jibril agar diizinkan oleh Allah supaya mereka melemparkan gunung besar Makkah itu kepada penduduk Taif. Saat Nabi sudah lembab dari ujung rambut sampai ujung kaki, mereka menawarkan, bagaimana Muhammad kami hancurkan. Kenapa? Karena mereka sudah menghina dan ingin membunuh Nabi Allah. Apa kata Nabi? Tidak.
Aku masih berharap dari tulang sulbi mereka lahir generasi yang beriman kepada aku. Coba lihat bahwa dakwah itu ternyata dia pikir panjang. Kalau kita sekarang, sosmed kita diisi dengan laknatullah alaihi. Semoga dihancurkan Allah mereka, semoga pendek umurnya, ini sudah layak digantung dan sebagainya. Coba, apakah itu bahasa-bahasa dakwah? Itu yang saya bilang, lemah di sirah, menyebabkan apa yang menjadi target mereka untuk meradikalkan kita, itu terjadi. Saya sempat dipertanyakan jemaah, apakah sikap ini menunjukkan Ustadz sudah melandai, artinya menurut? Tidak. Dakwah itu butuh strategi, saya bilang. Dan Nabi Muhammad melakukan strategi tentang itu. Dan saya bisa mengenal ini setelah saya membaca sirah. Siapa orang yang paling kurang ajar di muka bumi yang namanya diabadikan dalam Quran? Dia memiliki segala kekuatan yang sampai tidak sekedar hanya mau jadi diktator, tapi ingin merampas kedudukan Tuhan. Fir'aun. Siapa orang yang paling marah? Siapa yang paling marah dengan tingkah Fir'aun? Allah. Siapa yang diutusnya? Nabi yang dianggap sebagai nabi yang paling keras sikapnya, Nabi Musa. Tapi pola komunikasi apa yang diperintahkan Allah dalam Quran? Qaulan layyina. Statement, kalimat yang menyentuh ke dalam qalb. Jadi kalimat yang lemah lembut, sering bahasa Indonesia. Sebenarnya bukan lemah lembut, tapi kalimat yang statement itu bernas dan bisa menyentuh hati orang. Itu yang disuruh kepada Nabi Musa. Cobalah kalau kita belajar ini, maksud saya coba perhatikan. Ketika itu menyentuh Nabi Musa kita kenal sebagai Nabi yang temperamen. Tapi Nabi Musa yang Allah suruh untuk mengucapkan faqula lahu qawlan layyina, bicaralah dengan kalimat yang lemah lembut. Sama siapa? Sama Fir'aun. Siapa Fir'aun? Manusia yang ngaku Tuhan, kurang ajar, pernah bunuh ribuan anak bayi. Dia sembelih malah. Lahir sembelih, gorok. Lahir gorok. Itu bayi-bayi Yahudi kan dibunuh oleh Fir'aun. Orang Yahudi berapa banyak dia bunuh itu. Kurang ajar luar biasa. Tapi ternyata Allah tidak suruh kita dengan cara kasar. Karena memang iya. Faktanya menghadapi orang kasar dengan cara kasar, dia akan lebih kasar dari kita. Faktanya menghadapi orang yang selalu bicara dengan caci maki, kita bentak dia dengan caci maki, maka akan keluar semburat caci maki yang jauh lebih keji dari apa yang kita ucapkan. Bagaimana kalau kita mengucapkan kalimat yang santun kepada orang yang tidak biasa santun? Pasti dia akan kikuk. Ketika dia bilang, kurang ajar kau, semoga Allah mengampuni saya. Dan semoga Allah menunjuki Bapak, merawat Bapak, memelihara Bapak, mencurahkan kebaikan untuk Bapak. Tapi kau tak usah sok-sok alim, kau tidak. Saya tidak alim Pak, saya hanya mendoakan kebaikan untuk kita berdua. Semoga Allah pertemukan kita di surga Allah. Nggak sempat dia lagi mau marah, nggak dapat celah lagi. Bahkan sudah jelas gambarnya, kalaupun nanti ada orang yang lihat siapa yang benar dan siapa yang salah di situ. Ini yang sering saya bilang, ketika kita kesulitan untuk berhubungan dengan fakta sejarah, akibatnya kita tidak mampu. Nah, pertanyaan itu pertama. Kedua, kenapa harus sirah? Nah, ini saya pikir catatan-catatan kecil yang bisa kita lihat. Ini mohon maaf, ini sampai berapa menit kita? Pak, jam berapa maksimal biasanya kita? Jam apa? Jam 7 ya, paling maksimal ya. Saya biasa kalau ini karena waktu subuhnya itu 6:30 lewat sedikit selesai. Saya biasa 30 menit, 40 menit saja. Tapi ini kita selesaikan sewaktunya lah gitu. Apa itu sirah? Di sini disebutkan sirah, saya bacakan Indonesianya, jalan, keadaan atau tingkah laku. Fasiru fil ardh, qul siru fil ardh. Siar itu dari bahasa Arab. Siar itu berjalan. Ya. Ziarah, lari ke sana. Tapi siar atau sirah ini bicara kepada jalan. Jalan maksudnya memang bergerak ya. Keadaan atau tingkah laku yang dinisbatkan kepada manusia atau kepada selainnya. Gitu. Sehingga yang kita lihat ini adalah ketika misalnya Nabi buat teori sholat, kita sekarang lihat sirah. Oh, rupanya Nabi berdirinya begini, Nabi rukuknya begini, Nabi sujudnya begini gitu. Kalau kita kenal ini, kita akan menjadi lebih tenang sebenarnya. Perdebatan, perselisihan nggak akan muncul.
Saya ditanya orang tentang vaksin, Ustaz gimana respon Ustaz tentang vaksin? Saya mau tanya, kondisi darurat nggak? Saya bilang darurat Ustaz. Oke, jangan tanya vaksin dari mana dulu. Kita sekarang menghadapi kondisi darurat. Apa solusi Islam? Itu yang harus kita cari tahu. Solusi Islam bukan bicara halal haram, bagaimana cara menghilangkan daruratnya dulu. Itu kalau haram sekalipun Islam membenarkan. Maka di situasi darurat, kenapa harus tanya sudah ada sertifikat MUI atau tidak? Walaupun MUI sudah mengeluarkan sertifikat. Kira-kira begitu logikanya gitu. Ya. Tapi kalau bicara hukum tidak boleh yang haram. Cuma masalahnya ada peristiwa darurat yang menimpa dunia, yang dunia ini sekarang sedang butuh solusi. Seburuk apapun dari sisi pendekatan hukumnya, halal atau haram, solusi itu harus diambil. Nah, kembali lagi saya bilang sebenarnya yang hilang dari kita itu kepercayaan. Sampai presiden videonya ada disuntik pun kita nggak percaya. Bohong itu, pura-puranya itu. Orang ku tengok cuma suntiknya di apa? Nggak ditekan apanya ujungnya, cuma di tengah aja diambil. Memang disuntikkan. Coba bayangkan, sudah jelas videonya ada, pun kita tidak percaya. Itu menunjukkan parahnya tingkat kepercayaan kita, dan bukan karena kita yang salah, juga karena ini ada hubungan timbal balik. Pasti di sana ada sesuatu yang membuat kita tidak bisa percaya sama dia. Kira-kira begitu. Ya. Kemudian ada beberapa ayat di sini yang kita jadikan dalil tentang kata sirah disebut dalam Quran. Ya. Qala khuzha wa la takhaf. Allah pun berfirman, pegang dia dan jangan takut. Sanu'iduha siratahal ula. Kami akan kembalikan dia pada posisi yang semula. Maksud siratahal ula ini kisah Nabi Musa ketika ular itu sudah membesar dan memakan semua tali-tali tukang sihir Firaun. Jadi Nabi Musa kan nggak tahu cerita ini. Ini suruh pakai barang tapi nggak ada panduan penggunaan. Jadi perintah-perintahnya by moment istilahnya, by moment ya, ada at the moment lah, gitu. Jadi lempar, udah lempar, jadi ular bingung juga dia apa kata orang, khuzha, pegang dia. Kenapa? Karena sanu'iduha, kami akan kembalikan tongkat itu siratahal ula, pada posisi semula. Ular itu nanti akan jadi tongkat. Nah, ini yang menarik adalah khuzha, itulah saya bilang at the moment. Orang mukmin itu di sini. Kita ini karena tawakal kita sama Allah tinggi. Jadi apa saja perintah Allah yang datang mendadak sekalipun kita akan ikut. Kenapa? Karena kita sudah percaya sama Allah. Maka itu benar. Kami akan kembalikan dia kepada posisinya yang semula. Secara istilah disebutkan sirah, istilahnya adalah kisah hidup dan sejarah. Jika disebutkan seorang membaca buku sirah fulan, maksudnya sedang membaca sejarah hidup. Tolong pahami, bukan biografi. Karena biasanya orang tidak pernah mau menuliskan berita buruk dan tidak pernah menuliskan biografi secara lengkap. Maaf cakap bagaimana cara buang hajat, bagaimana dia berhubungan suami istri. Tidak ada pernah diceritakan. Nah, ini coba bayangkan dalam satu hadis, Nabi Muhammad satu malam bisa menggilir 4 istrinya sekaligus dengan satu kali mandi. Kalau kita bawa ini keluar sekarang, kita kan akan ada asosiasi yang saya maksud. Mungkin ada toksin, racun dalam pikiran kita. Wah, gawat tuh Nabi Muhammad kalau begitu. Itu racun. Karena jarangnya kita dihadapkan dengan fakta-fakta ini, kita tidak menangkap sebenarnya berita ini sampai kepada kita adalah berita akhlak. Kenapa? Bagaimana? Kok bisa? Apa yang sedang diceritakan atau yang sedang ingin disampaikan oleh pesan hadis ini? Gitu. Ini yang sebenarnya itu tadi, karena ketika pendekatan kita tekstual, tidak sedikit nanti ada beberapa poin dalam catatan hadis yang para ulama tidak mau sampaikan. Bukan tidak mau dalam makna tidak mau, memang mau disuruhkan ya, apa dia nggak sanggup. Kenapa dia tidak sanggup menyampaikan? Karena pesan itu dia tidak tangkap secara secara menyeluruh, sehingga dianggap ini kalau disampaikan bisa menghinakan. Contoh, Muhammad SAW menikahi Aisyah radhiyallahu anha di usia yang kalau sekarang itu dianggap masih sangat bocah ingusan.
Ketika teks ini yang dihadirkan, kita tidak menghidupkan pendekatan budaya waktu itu, maka atau pendekatan situasi sosial budaya waktu itu, kita akan kehilangan kemampuan untuk melawan orang-orang yang menuduh Nabi Muhammad sebagai pedofilia. Seperti Gus Muafik pernah dalam sebuah ceramahnya sampai pegang kepalanya, saya nggak habis pikir bagaimana ada orang 50 tahun bisa nikahin perempuan 9 tahun. Itu yang ngomong orang yang sedang diposisikan sebagai alimnya umat ini. Walaupun aslinya yang saya dengar beliau bukan seorang ulama, lebih kepada seorang budayawan. Cuma banyak sekarang budayawan yang dipakai untuk kepentingan tertentu, untuk seakan-akan dia ulama gitu. Nah, saya memahami dia nggak ngerti sebenarnya. Cuma masalahnya di saat dia tidak ngerti, dia bicara kepada orang yang melihat dia sebagai kiainya. Ini berbahaya loh, karena ini menuduh Nabi walau dia tidak sebut Nabi Muhammad. Gitu. Nah ini yang saya bilang harus ada penguasaan. Perlu ini penguasaan sih. Ya. Nanti misalnya kenapa Nabi Muhammad, Allah punya memposisikan Nabi Muhammad tidak dididik oleh orang tuanya. Karena ayahnya tidak pernah dia lihat, ibunya hanya dia lihat hanya berapa kali pertemuan saja, karena dia lebih banyak di orang tua asuh yang menyusukan kepada dia. Setelah ibunya meninggal, dia pun tinggal sama kakek yang cintanya hanya bisa dirasakan dalam 2 tahun. Setelah itu dia tinggal sama pakciknya sekitar 8 sampai 25 tahun. Dia hidup dalam satu keluarga yang cukup besar, karena Abu Thalib itu punya anak di atas 10 orang. Bayangin itu, dan bukan kaya. Jadi Nabi Muhammad tinggal di sebuah keluarga yang walaupun pakciknya sayang betul sama dia, tapi pakciknya tidak orang kaya, walaupun orang terhormat. Dan anaknya 13. Itu diceritakan dalam sirah. Sekarang kalau kita mau, itu tadi saya bilang, menelisik ini, kita harus cari tahu bagaimana kondisi psikis seseorang yang hidupnya seperti ini. Seakan-akan Allah mau bilang ada manusia yang dia sangat haus kasih sayang, dan bisa dibilang ini anak cenderung akan menjadi anak broken, tapi dia terawat menjadi seorang yang berakhlakul karimah dari sejak kanak-kanak. Dia tidak pernah mengucapkan pujian kepada satu patung pun di Mekah. Dia tidak pernah makan dan minum kecuali mengucapkan satu kata, Bismillah. Dia tidak pernah melakukan tindakan amoral, maksiat, apapun dari sejak kanak-kanak. Dia pernah cerita, satu kali saya pernah, kalau bahasa kita sekarang, mau nonton keyboard malam. Waktu itu saya sedang menggembala kambing, saya pesan sama teman saya, izinkan saya untuk menonton. Nah terus teman saya mengatakan, oh ya tak apa Muhammad, kau pun perlu memang refreshing yang begitu sekali-sekali. Kau tengok itu tari-tari perut apa semua itu, cocoklah sekali, nggak apa-apa, biar aku jaga kambing. Lantas setelah sepakat, apa yang terjadi? Nabi Muhammad tertidur di bawah satu pohon kurma sampai besok harinya. Jadi ada tangan Allah yang memang ikut serta mengendalikan supaya dia tidak. Kenapa? Supaya kita juga paham dia manusia. Misalnya ketika dia masuk ke rumahnya Abu Bakar dan melihat Asma pakai baju, kalau sekarang ini udah nggak peduli kita pakai baju daleman. Karena baju daleman sekarang sudah banyak dibawa ke mall kemana oleh perempuan itu sendiri kan. Jadi waktu melihat, Nabi langsung balik, ya Asma, kalau seorang perempuan sudah haid nifas atau haid atau sudah balik, maka dia tidak boleh mempertontonkan bagian tubuhnya atau membiarkan terbuka kecuali ini dan ini. Ini dan ini maksudnya wajah dan telapak tangannya. Di situ yang pesan pertama hukum berpakaian bagi perempuan. Kedua, Nabi Muhammad manusia. Dan dia berbalik menunjukkan sebegitulah seharusnya seorang laki-laki ketika melihat perempuan mengenakan pakaian yang tidak benar. Ini yang bisa kita tangkap ketika kita menangkap pesan hidup. Jadi akhlak itu yang hidup ya. Kedua, sirah nabawiyah pada makna istilah adalah kumpulan hal-hal yang sampai kepada kita berupa peristiwa kejadian dalam hidup Nabi, budi pekerti Nabi, sifat Nabi, serta hal yang berkaitan dengan perang dan ekspedisi Nabi. Jadi semua kita bisa dapat. Bagaimana Nabi menghadapi seperti contoh, apa ada sahabat yang suka ngeprank Nabi? Ada. Nabi jadi bahan lelucon sama tapi Nabi tidak marah karena namanya ngeprank yang sehat. Ada.
Nabi sering cekikian, pernah sampai kemudian Nabi nggak ikut dengan seorang sahabat yang kalau saya tidak hilaf ini Nuaiman ini sahabat yang kelasnya masih biasa-biasa saja, tapi waktu dia meninggal Nabi pun doakan kebaikan untuk dia. Apa doa Nabi? Allah senangkan dia sebagaimana dia pernah menyenangkan waktu dia masih hidup. Apa kerjaannya? Aneh-aneh aja kerjanya. Ya, salah satu yang menarik adalah ketika Abu Bakar minta izin sama Rasul, ya Rasulullah, saya mau pergi dagang ke Syam. Lantas kemudian Nabi mengatakan, ya, sama siapa berangkat? Sama si Anu, ada seorang sahabat, sama Nuaiman. Nabi begitu ibu Nuaiman langsung nggak salah kau bilang Nuaiman. Nanti jadi masalah sama kau di jalan. Enggak ya Rasul, memang niatku dari awal supaya agak ramai perjalanan ini, karena kan jauh ini. Ya kalau Nuaiman ini kalau bahasa kita orang Medan tukang bongak, berkumpul suka. Kalau ada dia rame lah, pokoknya setiap ada dia rame, kira-kira begitu. Ya. Nah betul memang rame dibuatnya. Begitu nyampe di Syam, kemudian Abu Bakar pun menyelesaikan urusannya, dia pesankan sama satu sahabat. Nuaiman pokoknya kerjanya cuma ngawani, nggak ada kerjaan lain. Pesankan sama satu sahabat, kau jaga ini kemah kita semua. Kalau makan nanti jam makan kita jam sekian, jangan ada yang ngambil. Allah Nuaiman sekali. Oke, pergi Abu Bakar. Nuaiman duduk cerita, lapar pula aku. Taklah roti, tak boleh. Abu Bakar bilang tak bisa. Jangan gitu kali kau perlu lapar ini. Enggak serius, tak bisa. Nantilah tunggu Abu Bakar pulang. Kalau mau minta roti izin Abu Bakar. Aku pesan Abu Bakar, tak boleh orang makan. Sahabat yang satu serius, yang satu Nuaiman. Serius kau nggak mau ngasih, awas kau. Pokoknya kena kau hari ini ya. Sepakat, ya terserah. Apapun kau buat terserah. Betul ya? Apapun kau buat terserah ya. Iya. Pergi Nuaiman. Jalan jadi pajak itu tengok sana tengok. Saya ada orang jual budak. Budak sekian. Masih zaman ada budak waktu itu kan. Terakhir gue pikir dia, jual aja kawan gue ini kalau gini ceritanya. Lantas dia datang ke semacam yang kosnya. Saya mau jual budak. Bapak-bapak, ibu-ibu, saya mau jual budak tak mahal. Saya cuma mau jual 20 dirham saja. Kira-kira begitu. Budak saya ini tak ada cacat, cuma satu aja cacat. Dia tidak pernah mengaku sebagai budak. Dia selalu mengatakan dirinya adalah orang merdeka. Kalau nggak percaya nanti bapak beli dia, nanti saya tunjuk dia siapa. Nanti begitu bapak pegang mau bawa, dia pasti akan teriak tidak mau karena dia mengatakan dia orang merdeka. Lantas, ya harga murah. Siapa yang minta? Yang mana budakmu? Tunjuknya ke kawannya itu yang duduk dekat tenda sana itu. Berapa harga? 20. Cash. Kasih, ambil. Bisa nanti. Dia ambil, pegang kawan. Ada apa ini? Kau sudah beli dari? Aku merdeka. Udah, memang udah dibilang sama tuanmu tadi bahwa memang itulah kelemahan. Ya. Terakhir belum tarik juga sampai heboh lah. Datang Abu Bakar. Abu Bakar bilang apa cerita Nuaiman? Aku tak ada masalah. Aku cuma lapar. Aku minta roti sama dia tak dikasih. Terus aku bilang akan ku buat sesuatu apa saja terserah katanya. Ya udah aku jual lah dia. Orang dibilangnya apa saja terserah. Aku makan nih rotinya kalau kau mau ini kata orang. Selalu aja dia nggak ada perasaan bersalah. Terakhir-akhirnya ditebus Abu Bakar, balik dari sahabat sampai di Madinah. Biasa para sahabat kalau sudah nyampe yang pertama dijumpai Rasulullah. Ceritalah Abu Bakar sama Rasulullah peristiwa ini. Apa yang terjadi? Rasulullah terpingkal-pingkal tertawa. Sampai tidak tahan. Kalau Nabi sudah tertawa tak tahan itu dia tak bisa tutup mulut lagi. Dan setiap ada tamu datang, jadi kalau ada tamu-tamu dari luar datang, salah satu topik pembicaraan Nabi kisah Nuaiman ini. Tahu nggak apa siapa Nuaiman? Itu tengoklah gawat itu, hati-hati kalian sama dia. Kira-kira begitulah. Artinya apa? Itu salah satu contoh. Jadi kita bisa melihat sisi lain maksudnya dari hidup Nabi. Nggak kebayang tuh Nabi cuma serius sudah enggak. Nabi orang yang suka bercanda dengan istri. Bahkan sahabat tidak satu dua Nabi candai, tapi dengan canda yang berakhlak. Ya. Misalnya ketika seorang perempuan mengadu kepada Nabi tentang suaminya, Nabi berpikir, suamimu itu yang di matanya itu ada hitam-hitamnya itu ya? Enggak ya Rasul, normal suami saya. Iya, masa kau nggak tahu berapa tahun kau sudah nikah sama dia? Adalah sekian tahun. Suamimu itu kan siapa kan? Iya, ada hitam-hitamnya di matanya itu. Enggak ya Rasul, waktu dia tengok saya. Ya.
Begitu ditanya, cerita sama suaminya kalau pakai bahasa kita dipegang nih, bodoh lah kau. Ya dibilang Nabi ya betul lah. Masa nggak hitam? Coba tengok karena hitam dari situ. Ya Allah, rupanya Nabi ngeprank. Nah kira-kira gitu. Coba bayangin itu kelas Rasul. Ketika maksud saya, selama ini kan kita kalau bicara Nabi yang kebanyakan ibadah, makhluk. Kita tidak melihat sisi lain, sisi yang manusiawi, sisi sama Aisyah misalnya. Sama Aisyah, apa enggak? Aisyah ini wajar. Nabi meninggal umurnya 19 tahun. Nabi umur 63, Nabi meninggal. Kalau sudah 19 tahun itu perempuan yang sedang cemburunya tinggi, enggak aneh itu sebenarnya. Dan tingkat Aisyah yang apa? Ya kalau mohon maaf saya untuk menyampaikan misalnya centilnya ke ya wajar dia manja sama suami. Bahkan begaduh pernah. Sampai ditepukkan antara sesama istri duduk gaduh pernah. Lempar-lemparan tepung kue. Antara Saudah sudah tua, Aisyah masih muda. Saudah datang ke rumah Aisyah, Nabi di situ, nah kasih kue, Aisyah, cemburunya datang, tengoknya Nabi makan. Kalau bahasa yang kasih, apa makan Aisyah? Kata Saudah, apa kata Aisyah? Tak, kira-kira takkan ku makan. Datang geromnya Saudah, dia ambil kue itu diremeskan ya ke mulut Aisyah. Aisyah nggak mau berantem, Nabi cekikian dan dua istrinya berantem. Tapi tahu bukan berantem dalam makna yang tidak benar. Sampai ketika ada tamu datang baru Nabi bilang sudah. Ada tamu nanti malam kita sama. Berita itu nyampe sama kita. Atau ketika Aisyah merajuk, menepuk Nabi berulang-ulang, Nabi cuma senyum. Sampai keliling-keliling dikejar Aisyah. Masuk Abu Bakar marah karena Aisyah anak ambil sendal. Apa masalah? Kenapa kau gitu sama Nabi? Ya, begitu Abu Bakar ngangkat sendal, Aisyah lari ke belakang Nabi. Berondong. Apa kata Nabi? Tadi kau pukul aku, sekarang berlindung kau sama aku. Nah, Aisyah bilang pukul lagi. Nah udah. Ya Abu Bakar, ini urusan kami di rumah, nggak ada masalah. Ini bukan masalah luar biasa. Yang ini bisa kita dapat untuk kemudian masuk ke ruang sirah tadi. Itu tadi budi pekerti Rasulullah. Pernah nggak dia marah dengan atau melaknat makanan? Tidak. Seorang sahabat pernah mengundang Nabi ke rumahnya. Lantas kemudian kasih minum Nabi. Nabi tidak lepas ini, cakir. Ya, diambil, diminum sambil tertawa, senyum, terus sampai habis. Setelah habis selesai cerita, Nabi pun pulang. Begitu sahabat tadi beres-beres, istrinya datang, bang ampun kita, malu kali aku. Kenapa? Teh yang ku kasih itu tidak pakai gula bang, pakai garam. Tapi tidak ada. Nabi bilang apa ini? Kenapa? Tidak ada. Nabi minum terus. Dengan senyum sambil cerita tuh, tapi ini tidak lepas dari tangan. Subhanallah, luar biasa. Pernahkah Nabi menolak undangan? Tidak. Dari mana kita dapat ini? Itu saya bilang tadi, dari kaji sirah Nabawi. Ada kaji sirah ini maghazi, cerita perang. Itu nanti saya belakangan memang lebih suka mengangkat cerita perang. Ada tema yang ditulis oleh Syama'il Muhammadiyah yang paling populer di Indonesia, sudah terjemahkan dalam bahasa Indonesia, itu tulisan Imam Turmuzi. Cerita tentang pribadi, akhlak, sikap, performa. Kalau Nabi minum, suka minum kayak mana. Kalau Nabi makan, makanan apa yang paling dia suka. Pakai baju warna apa, modelnya kayak mana, sorbannya apa. Sampai Nabi bercela, Nabi hidungnya bagaimana, matanya bagaimana, rambutnya kalau sisiran bagaimana, langkah kakinya bagaimana. Itu bisa dilihat dalam kitab Syama'il Muhammadiyah. Ya, penampilan pribadinya. Ya, Nabi orang yang tenang, kalau melangkah bagaimana, kalau berjalan bagaimana, kalau dalam rombongan Nabi sukanya di barisan mana, depan atau belakang. Kalau duduk dalam majelis, kalau masuk masjid Nabi suka duduk kelompok siapa, itu diceritakan semua. Dari situ kita bisa melihat bahwa ini manusia memang luar biasa. Dan bisa datang cinta. Salah satu yang menarik adalah mencintai Rasulullah. Ya, kalau bicara keluarga tadi, coba kita sudah sepintas menceritakan bagaimana dia dengan cucu-cucunya. Pernah satu hari sholat berjamaah di masjid, Nabi kelamaan sujud, pikir sahabat lagi turun wahyu. Terus saya sholat tanya, apa Rasulullah? Wahyu apa? Tapi lama kali dari sujud, apa pula wahyu? Husain naik ke atas punggungku waktu aku sujud. Jadi aku tidak mau mengganggu kebutuhan dia. Jadi bukan marah. Jadi naik cucunya, lagi sujud naik main kuda-kudaan di atas badan Nabi. Coba lihat suasananya, ternyata tidak tapi kemudian apakah Nabi sepeda? Tidak, rumah Nabi itu ada pos security.
Itu kalau kita ke Raudhah itu ada satu tiang yang namanya tiang satpam itu. Tiang security. Dulu disitulah tempat para sahabat, setiap ada tamu datang harus diregistrasi dulu sama mereka. Tidak sembarang orang bisa masuk ke rumah Nabi. Tapi kalau sudah masuk ke rumah Nabi, akan dilayani dengan pelayanan yang sama oleh Rasulullah. Gitu. Nggak pernah Nabi itu Nabi hanya membuka cemberut kalau dia tidak suka sesuatu dilakukan oleh para sahabat. Selebihnya dia suka senyum. Kalau lagi sedang duduk-duduk canda-canda, Nabi itu lebih sering tersenyum. Nggak banyak ngomong. Kalau dia senang, dia akan tertawa terbahak. Dan para sahabat senang sekali kalau melihat Nabi tertawa terbahak. Apakah Nabi orang yang manja dengan para sahabat yang kaya untuk minta duit? Tidak. Bahkan Aisyah mengatakan sejak di Madinah kami itu biasa tidak masak sampai 3 bulan. Itu biasa. Jadi Nabi minum air dingin, makan kurma. Nah cuma disitulah kemudian datanglah orang-orang melihat kenapa harus kurma, kenapa harus air dingin, bukan air kulkas. Beda. Jadi bukan air yang didinginkan oleh benda-benda, tidak. Dia memang Nabi taruh air itu di tirbah. Tirbah itu taruh di gantung. Nah, dia dingin seperti itu saja, tidak yang lain-lain. Ya, dan Nabi suka itu. Bagaimana Nabi berbuka, kenapa dia harus minum dulu, bukan makan dulu dan sebagainya. Itu sunnah. Jadi bukan minum dengan yang manis-manis, bukan makan dengan yang manis-manis. Nah orang jualan bilang manis-manis. Belakangan muncul orang jualan peci mana yang paling sunnah? Peci putih, jangan peci hitam. Kenapa bisa muncul istilah peci putih? Orang yang sholat pakai peci putih atau sorban putih akan lebih berkah 70 kali dari orang yang sholat pakai sorban berwarna. Jawabannya kan yang jualan sorban yang ngomong hadis, bukan yang lain. Itu banyak hadis-hadis hadis-hadis palsu yang muncul begitu. Ya. Nah, kemudian ini mempelajari sirah nabawiyah ada beberapa keuntungan. Pertama, memahami dan menghayati kepribadian Rasulullah. Sehingga kita akrab. Bukan cuma sekedar membaca, tapi kita seakan-akan hidup bersamanya. Gitu. Dalam suasana dia hidup. Apakah suasana berdakwah, suasana berkeluarga, suasana. Pernah satu hari salah satu makcik dari Khadijah, makcik atau saudara sepupu saya bilang, datang di Madinah. Assalamualaikum. Nabi dia jawabnya pelan. Assalamualaikum. Nabi enggak pala jelas. Ketika ditanya kenapa ya Rasulullah kok tidak apa? Enggak, aku suara dia mirip Khadijah katanya. Jadi suara itu membantu untuk bisa mengenang kembali. Ya, Nabi itu cintanya tidak hilang sama Khadijah walaupun istrinya sudah sekian. Jadi membuat cemburu para istri yang lain. Jadi ukurannya, saya kalau dulu saya masih anak belajar dengan Nabi usia 25, Khadijah 40. Wah tua kali dulu. Sekarang di usia saya yang sekarang, saya melihat usia 40 masih muda lah. Ya, masih wajar dia punya istri anak sampai 6 lagi. Kalau sekarang kenapa kita anggap tidak wajar setelah 40 payah melahirkan? Kan kata dokter, kita nggak pulang kepada apa sunnah rahim. Masih mampu, masih kuatkah dia untuk melahirkan di atas usia 40? Islam tidak memberikan batasan, karena berhentinya seorang perempuan berpeluang untuk melahirkan di saat dia menopause. Jadi apa yang hilang dari kemungkinan kemampuan dia bisa melahirkan? Karena anak sekarang, saya punya anak baru nikah, hamil sekitar 2 bulan jatuh. Saya bilang sama istri saya itu kan sebab ini. Jadi lebih yang saya ceritakan adalah sebab emosional. Yang Islam sebenarnya nyuruh itu, kasih itu, berikan itu, jaga itu, gitu. Dari mana kita bisa dapat? Dari suasana dengan salah satunya sirah ini tadi. Jadi Nabi tidak hanya cerdas, namun beliau benar. Sehingga apapun yang dia buat tidak ada yang bicara dengan pendekatan hawa nafsu. Ini yang menarik dari Rasulullah. Sehingga kalau kita melihat fakta sirahnya, ini kebenaran yang harus kita pelajari. Baik itu akidah dan yang lain-lain. Kedua, agar kita mendapat gambaran tipikal paling ideal yang menyangkut seluruh kehidupan kita. Bagaimana didik anak? Bupui capek mulutku Ustaz, ampun aku ngajar anakku, tetap aja begitu. Seorang anak pernah mengambil makanan dengan tangan kiri. Nabi tidak bilang, jangan. Tidak. Tapi Nabi pegang tangan. Baru Nabi bilang, nah, syuruh ya. Nah, makan itu dengan tangan kanan. Ambillah dengan tangan kananmu dan ambil yang paling dekat denganmu.
Kalau sekarang adab tidak ada. Kita buat makanan hidang bersama, anak-anak kita ajak masuk. Coba perhatikan adab mereka sama orang tua. Tidak ada. Kenapa? Karena kita tidak ajari mereka akhlak yang hidup itu. Kenapa tidak hidup? Karena kita juga tidak menghidupkan akhlak itu. Ya. Kemudian membantu kita memahami kitab, dalam hal ini Al-Quran, lebih mudah. Ayat-ayat Quran itu bisa hidup setelah memahami fakta di balik peristiwa ayat ini adalah ini. Itu lebih indah lagi membacakan. Ya. Meningkatkan pengetahuan dan wawasan keislaman. Kemudian ini yang paling menarik, model pembinaan tarbiyah dakwah dan perjuangan Islam. Ini panjang ya. Mengetahui kemuliaan dan kebesaran Rasulullah, meningkatkan cinta kita, sudah saya sebutkan tadi beberapa ini. Menikmati memberi kenikmatan ruhiyah sama kita. Jadi kalau kita kenal sirat itu, apalagi dakwah, apalagi ustaz sekarang. Kalau ada ustaz itu tahu sebenarnya tugas. Makanya saya bilang dakwah itu nggak boleh kasar. Dakwah tidak ada yang kasar. Dakwah itu bukan aku menceramahkan diriku, tapi dakwah itu aku ngajak orang kepada jalan Allah. Dan namanya mengajak, aku harus menjadi sales yang baik bagi dakwah. Wah, kalau kita lembut-lembut tak bisa dong. Yang bilang siapa? Coba carikan di mana Nabi yang berdakwah dengan cara kasar. Jihad beda. Kalau jihad perang, kalau perang itu nggak boleh lembut. Perang itu pakai pedang, nggak bisa pakai tepung. Ya, pakai pedang main tumbuh-tumbuhan. Kalau ada yang nggak berani, makanya orang kalau mau berangkat perang tanya Nabi, apa kemampuan? Saya bisa memanah. Oke, kau bisa apa? Kau mau bulat, aku bisa bersiasat apa? Baru. Kalau aku ya Rasulullah, aku mau ikut perang. Kenapa? Tahajudku banyak, sholat sunatku rame, puasa sunnah. Itu bukan dalil apa kompetensi untuk bisa ikut perang. Ya, bukan kafaah atau skill yang dibutuhkan. Gitu. Ya. Kemudian merasakan perjuangan beliau. Ini kalau kita betul baca sirah tadi, seakan-akan kita hidup bersama dia. Ya, dulu saya anak-anak, saking senangnya saya, alhamdulillah Allah kasih karunia, saya baca itu dari sejak SD. Ya, jadi sejak SD saya ingat sekali itu pustaka SD itu saya aja yang baca itu. Sampai kalau kawan-kawan minjem buku nggak dikasih, kalau saya bebas masuk keluar pustaka. Ya. Alhamdulillah. Nah, salah satu yang paling saya sukai kisah Nabi. Syama'il itu kalau Nabi duduk bagaimana, kemudian hidung Nabi, mata Nabi, bibir Nabi, pipi Nabi, leher Nabi, bau Nabi, semua bisa terbayang. Jalan Nabi, kulit Nabi seperti apa, pandangan mata Nabi kalau menatap seseorang. Nabi kalau nengok orang nggak pernah tidak full kecuali perempuan. Nabi tidak pernah melihat kecuali mahram dia. Kalau perempuan Nabi tidak pernah, menyalam pun tidak pernah. Tapi kalau mahram tak ada masalah. Tapi kalau melihat laki-laki atau orang yang bicara, Nabi itu mata ke mata dia lihat. Makanya tidak ada sedikit sekali sahabat yang tahan kalau bertatapan mata dengan Nabi. Kenapa? Wibawa Rasulullah itu luar biasa. Ya, wibawanya itu dahsyat, membuat mereka jatuh mata. Apa kata dia? 40 tahunan aku tinggal di rumah atau bersama Rasulullah. Aku tak pernah bisa lihat dia lama. Jadi kalau nengok, asal Nabi nengok dia nunduk. Para sahabat modelnya begitu. Ya, mereka tak ada yang kalau bicara memang fresh tapi tunduk. Gitu. Kemudian mengetahui jalan kemuliaan. Nah, ini kalau bicara dakwah, apa sebab-sebab ini yang di Medan kemarin, dari mulai pilkada saya melihat ada tren yang menarik gitu ya di kalangan para aktivis, termasuk itu yang saya terseret-seret ketika saya punya komitmen sebenarnya saya mau berdakwah, saya tidak yang lain, dan saya tidak pernah menyengaja diri untuk mendatang atau ikut di kampanye paslon mana. Demi Allah, saya tidak pernah diundang. Assalamualaikum Ustaz, kami dari paslon anu meminta Ustaz datang tamu saya. Serius, saya tidak mau. Dan apa ada, tapi saya tidak mau. Cuma yang terjadi, Ustaz bisa ngisi ceramah di sini, kata si anu. Bisa insya Allah. Acara apa? Acara ini Ustaz. Gak ada agenda lain, gak ada Ustaz, cuma ini saja. Oke, datang saya. Datang paslon, difoto orang, selesai lah saya. Itu yang terjadi sama saya itu kemarin. Cuma saya memahami bahwa inilah gak enaknya ketika saya membiarkan diri saya dakwah. Saya gak penting yang lain, saya bilang. Contoh ada acara Dewan Masjid di Hotel Madani, Hotel Garuda Plaza. Saya diundang jam 11 malam. Yang minta wakil gubernur. Acara apa? Acara Dewan Masjid. Ngapain? Seminar. Seminar apa? Seminar manajemen masjid. Oke, baik. Pembicara siapa? Ustaz, pembicara tunggal. Serius. Oke, baik. Jam 11 malam. Saya datang.
Begitu datang karena udah pengalaman satu kali ada paslon, saya suruh teman yang nyetirin masuk ke dalam, coba cek ada paslon nggak? Masuk ke dalam, nggak ada Ustaz. Oke baik, saya masuk. Begitu masuk masuk. Duduk samping saya, foto, video, selesai saya. Terus habis saya jadi bulan-bulan, saya bilang, Pak, Bu, saya bukan orang Medan, saya nggak milih, dan saya nggak pernah memberikan dukungan terbuka kepada siapapun. Jadi kalau lihat video, itu tadi anehnya waktu videonya video saya, fotonya foto saya, banyak yang percaya. Tapi kalau videonya video Jokowi yang disuntik, udah pun nampak videonya disuntiknya dia, masih tak percaya, tak ada itu, tak betul itu, tak disuntikkan itu. Coba bayangkan ya. Nah, ini jadi kita bisa mengetahui sebab maju dan mundurnya, bagaimana dakwah bisa dilakukan. Kemudian memahami perubahan manhaj, ini sebenarnya panjang yang diceritakan, perubahan individu dan kolektif dan macam-macam yang lainnya. Saya pikir ini nanti kita lanjut kepada sumber-sumber sirah di, kalau jadwal 2 bulan mendatang ya Pak ya. Nah, 2 bulan mendatang. Bulan Mei insyaallah. Kalau mau lebih cepat boleh, tapi buat jadwal yang lain. Nah, insyaallah hari biasa. Ini materi kalau dari Januari kita cuma ketemu 6 kali. Pasti tidak tuntas. Tapi kalaupun kita ketemu lebih sering, seminggu sekali pun, saya bilang juga tidak tuntas. Gitu. Misalnya kita buat jadwal khusus ngaji sirah nabawiyah seminggu sekali, tidak tuntas. Cuma pendekatan yang paling mungkin bisa kita buat kalau kita mau tuntas, kita sama-sama pegang buku. Bapak gak usah beli buku, tapi nanti insya Allah saya akan share. Ada beberapa buku sirah nabawiyah yang saya punya, yang sudah ditranslate dalam bahasa Indonesia, yang bisa kita jadikan pedoman kajian kita. Saya pikir itu, mudah-mudahan Allah memberi keberkahan untuk kita semua. Kalau ada pertanyaan silakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.